Bagaimana kondisi pengelolaan sampah di Kabupaten Kolaka saat ini sehingga diperlukan pengaturan jam pembuangan sampah? Baik, terkait surat edaran Bupati terkait aturan pembuangan sampah, tentunya kita berdasarkan atau kita melihat kondisi persampahan saat ini. Bahwa kalau kita melihat, kita sudah sering mengangkat sampah masyarakat, tetapi ketika masyarakat membuang sampah di luar jam kerja, di luar jam yang ditentukan, itu seolah-olah sampah tidak terangkat. Jadi tetap ada sampah yang kelihatan di Kabupaten Kolaka. Padahal Dinas Lingkungan Hidup sudah bekerja dengan semestinya, sehingga dibutuhkan aturan sehingga ada jam buang sampah untuk bisa teman-teman dinas lingkungan hidup untuk bisa mengangkut sampah, sehingga di jam siang itu tidak ada lagi sampah yang kelihatan ada di Kabupaten Kolaka. Itu tujuan utamanya. Baik, Pak. Kedua, fasilitas apa saja yang telah disiapkan Dinas Lingkungan Hidup untuk mendukung pelaksanaan aturan tersebut, Pak? Baik, kalau fasilitasnya kita Kabupaten Kolaka ini, kita punya dump truck, kita punya motor 3 roda, kita punya pengangkutan sampah mobil, juga mobil kecil untuk bisa masuk di perumahan-perumahan. Itu fasilitas kita. Selanjutnya ada fasilitas pengolahan sampah TPS 3 ya, dan juga ada pembuangan sampah air. Itu fasilitas yang kita sudah sediakan. Baik, Pak. Apa sanksi yang akan diberikan kepada masyarakat yang membuang sampah di luar jadwal yang telah ditentukan? Baik, kalau terkait sanksi kita masih sekitar peneguran pembuangan sampah ketika ada masyarakat yang dirasa dia membuang sampah di luar jam yang sudah kita tentukan, itu kita masih berikan teguran-teguran. Maka mungkin nanti kalau mungkin sudah berapa kali kita tegur, ya mungkin sampahnya kita tidak angkat lagi. Pak, bagaimana strategi DLH untuk mensosialisasikan aturan ini kepada masyarakat, Pak? Strategi kita untuk melakukan sosialisasi ke masyarakat, pertama kita punya aparat dari tingkat kabupaten sampai hingga tingkat desa, kelurahan, bahkan kecamatan. Lalu teman-teman kita harapkan untuk bisa menyampaikan ke masyarakat bahwa kita punya jam pembuangan sampah. Selain itu kita juga bisa memanfaatkan media sosial yang sekarang ini yang bisa kita laksanakan, sehingga masyarakat lebih luas untuk cakupannya, untuk bisa memahami apa yang kita maksud. Baik, Pak. Pesan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat Kabupaten Kolaka agar Kabupaten Kolaka tetap bersih, indah, dan sehat, Pak? Sebenarnya pesan kita bahwa setiap masyarakat itu punya tanggung jawab terhadap sampah yang mereka kelola sendiri. Jadi kita mau bahwa sampah kita ini bukan tanggung jawab orang lain. Sampah kita ini yang kita produksi, itu tanggung jawab kita sendiri. Sehingga kita tidak lagi menyusahkan orang lain gara-gara sampah kita sendiri. Selanjutnya, jika masyarakat menemukan tumpukan sampah atau pelanggaran di lapangan, kemana mereka dapat melaporkannya, Pak? Sebenarnya kalau masyarakat melihat tumpukan sampah di lapangan, bisa mengadu ke Dinas Lingkungan Hidup, juga bisa melapor ke website e-lapor, atau mungkin bisa menelpon ke 0813 5648 7688. Itu bisa kita layani. Terakhir, apakah ada inovasi atau program lanjutan yang sedang disiapkan DLH untuk meningkatkan pengelolaan sampah di Kabupaten Kolaka? Baik, untuk strategi kita atau inovasi kita ke depan terkait pengolahan sampah yang ada di Kabupaten Kolaka, bahwa sampah itu sebenarnya harus terkelola dimulai dari dapur. Jadi dari dapur itu sampah sudah harus terkelola. Di dapur kita sudah harus pilih sampah, mana sampah yang cepat busuk untuk satu tempat, mana sampah plastik, kertas untuk satu tempat, mana sampah daun-daun, itu sudah harus dipisahkan. Termasuk sampah juga rongsokan sudah harus dipisahkan. Sehingga strateginya kalau sampah busuk, sampah yang cepat busuk ini bisa dijadikan kompos atau bisa dijadikan makanan ternak. Buat tetangga yang punya pemeliharaan ternak untuk bisa dijadikan pakan ternak. Bisa juga dijadikan kompos. Seperti dedaunan itu kita sisa bikinkan biopori di rumah atau sekitar tabung atau apa, untuk bisa kita timbun untuk dijadikan kompos. Selanjutnya terkait dengan sampah plastik kita ke depan, kita ini baru berupaya nanti untuk bisa menjadikan sebagai produksi seperti Papimlo, seperti genteng, ini sampah plastik ke depannya. Ini peralatannya kita masih mencoba melihat untuk bisa kita pengadaan ke depan begitu. Sampah kita, tanggung jawab kita.